person by person. Tidak pernah kami itu ketika Pak Pras menjawab kami katakan itu perwakilan Kristen, Pak Catatan berbicara kami katakan perwakilan Kristen. Tidak, karena di antara kalian pun berbeda-beda jawaban. Nah sekarang kita maju ya Pak Pras, kita tuh enggak, debatnya tuh enggak stagnan. Kalau begitu Pak Pras, pertanyaan saya, dalil di dalam Matius pasal kelima tadi yang saya bacakan, Matius pasal kelima ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini kapan bisa dipakai Pak? Ketika kita dimusuhi, kita harus mengasihi atau melawan? Silakan. Karena musuh ini konteks ini adalah orang yang melawan kita gitu loh. Thank you. Ya, ini kan bicara tentang khotbah di bukit kan. Di dalam ayat terakhirnya dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang dimaksud di sana apa? Yaitu kita sebagai orang Kristen, menurut hukum kerajaan Allah, itu harus memiliki reaksi yang unggul dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Nah kemudian kapan kita tadi itu balas atau nggak balas? Kalau persoalan itu masalah personal, contohnya nih, orang itu melakukan kejahatan kepada kita, tetapi bukan sifatnya seperti yang tadi ya, bukan peperangan, bukan apa. Setelah melakukan kejahatan, ya kita harus mengampuni gitu. Tetapi kalau sesuatu yang bersifat negara, kemudian atau enggak, sifatnya itu adalah perampokan, dia mendadak masuk ke rumah kita. Dan kalau kita tidak, sedangkan di rumah kita ada senjata, kalau kita tidak melawan, maka dia akan membunuh keluarga kita. Nah itu boleh, gitu. Tetapi kalau itu persoalan menyangkut kepada kita, ya kita harus harus mengampuni gitu. Contohnya gue lagi mendadak nih berantem sama siapa namanya si itu, dia berusaha melakukan kejahatan, dia pukul saya, dia itu, kita boleh juga balas, boleh juga tangkis gitu ya, bukan berarti nggak boleh. Tetapi kayak dendam-dendam, kemudian kita dendam, kemudian kita akan balas lagi apa segala, nggak, disuruh mengampuni aja kalau orang melakukan kejahatan seperti itu yang bersifat personal begitu. Oke, sekarang kita maju lagi. Tetapi sekarang gini, Yesus kan juga berkata, kalau Anda kata contohnya, oh kalau gitu gini, Pak Pras, Tuhan berkata bahwa pukul pipi kanan kamu, kasih pipi kiri. Nah, saya akan jawab, tetapi Tuhan juga berkata bahwa daging penurut, roh penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau lu pukul pipi kanan gua balas pipi kiri lu, gua tambahin lagi pipi kanan lu. Nah ini kenapa saya suka diskusi dengan Pak Pras guys, karena Pak Pras ini berani mengeluarkan argumentasi yang berbeda dengan mayoritas Kristen, makanya saya suka gitu loh. Ya, nah minimal beliau menjawab, ya kan, beliau tahu bahwa jadi Pak Pras ini menyadari kalau seandainya itu dimakan harfiah, apabila pipi kirimu ditampar lalu kamu kasih, itu namanya munafik kata Pak Pras. Makanya saya mengatakan iya benar kan Pak Pras, munafik dong ya. Emang lu mau gitu kita ke gua tampar muka lu terus lu diem gitu, lu kasih yang nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin, kita kan punya emosi, mungkin emosi kita lebih gede. Nah kan, jadi artinya apa? Kalau gitu gini, apakah sebentar ini gue suka dari Pak Pras nih. Kemungkinan kan kamu ngomong gini, loh kamu kan kenapa nggak ngikutin perintah Tuhan? Kamu nggak percaya sama perintah Tuhan? Bukan nggak percaya Umi Rifa, gua ini manusia penuh kedagingan. Lu keplak pipi kanan gua dan ada harga diri, gua keplak lagi pipi kanan kiri lu. Nah artinya gini Pak Pras. Ini baru gue agak strike lu ya, gue strike lu walaupun kita baik nih komunikasinya, tapi gue kan lagi model on pire nih biasalah kan. Gini Pak Pras, ketika lu jawab kayak gitu Pak Pras, sebenarnya lu sedang membenarkan bahwa apa yang diajarkan Islam itu sebuah kebenaran. Karena dalam Islam itu kami diajarkan seperti itu. Satu, kalau kami diperangi, kami wajib memerangi, dan itu diperintahkan Pak Pras. Kenapa itu bisa diperintahkan coba? Karena ada hukum yang akan berlaku kepada umat Islam. Setiap perbuatan itu konsekuensinya ada. Kalau tidak pahala, kalau tidak dosa, kalau tidak sia-sia Pak Pras. Jadi ketika kami diperintahkan dan kami lakukan itu menjadi pahala. Artinya sesuatu yang baik yang kami lakukan untuk pembelaan terhadap negara, terhadap keluarga, itu mendapatkan pahala karena konteksnya wajib Pak Pras. Artinya sudahlah di dunia kami diberi solusi untuk melawan para penjajah dan penjahat yang masuk ke rumah kami. Kemudian ketika kami lakukan itu Allah pun beri pahala.
karena itu diwajibkan. Nah, sebenarnya saya bangga dengan jawaban Pak Pras. Kenapa saya izinkan? Silakan Pak Pras berbicara, karena Pak Pras berbicara ini sejatinya membenarkan ajaran Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mungkin itu saja sih. Begini. Kalau di aspek seperti yang kamu ngomong, koridornya hanya sebatas itu, ya benar, nggak ada masalah, itu benar. Apalagi negara kita mau dijajah, kita melawan, itu benar, nggak ada masalah. Kayak Ukraina diserang oleh siapa namanya? Si Uni Soviet. Kemudian orang rakyat Ukraina andai kata Kristen sejati, oh kalau gitu kita nggak apa-apa deh, biarin dia jajah. Ya kalau gitu ngapain lu beli senjata gitu kan? Ngapain lu beli angkatan bersenjata? Nggak mungkin dong. Itu nggak ada masalah kalau dalam koridor itu ya. Tetapi bukan berarti saya membenarkan dari aspek apa. Saya kan berbicara hanya sebatas itu. Nah kalau sebatas kita, yang itu adalah Tuhan tuh memberikan satu standar ya. Sebisanya jikalau tergantung kamu. Kalau kita saling membalas dalam hal-hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari, orang membenci kita, kemudian kita balas membenci dia, kemudian dia mengitu kita, ya kita sebaiknya jangan membalas, kasihlah musuhmu, itu benar gitu. Dalam konteks itu benar. Iya, Jadi gini itu loh, tergantung. Ya kalau sama nggak ada masalah. Jadi dalam koridor ini saya nggak bicara agama ya. Kalau gue bicara lewat agama Pak, karena ya. agama gue mengakomodir setiap tindak tanduk umat Islam. Artinya gini, ya, apapun yang kami itu doang nggak apa-apa. Kalau kami segala aspek itu diatur oleh agama. Artinya agama sudah mengakomodir sebelum hukum manusia buat, kemudian itu disahkan. Karena kalau diserahkan hukum kepada setiap manusia, pemerintahan pada manusia Pak, maka itu bisa beragam. Contoh ya Pak, ini izin gue bilang, kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang sebuah negara. Gue akan bacakan sejarah misalnya. Anda tahu tidak pemerintahan dari Bloody Mary? Pemerintahan Bloody Mary, seorang kaisar wanita pada waktu itu, apa yang dia jatuhkan hukuman? Kalau kita merujuk kepada dalil Kristen, ikuti pemerintah, maka pada waktu itu ketika Protestan dibakar sama Bloody Mary karena tidak mau ikut kepada Katolik, itu boleh sebenarnya dalam agama Kristen. Kenapa? Karena harus ikut pada pemerintah. Bloody Mary memerintahkan itu, dia sebagai pemerintah. Nah dalam Islam tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan. Jadi kalau pemerintah kita ini Pak, jadi gini, ada batasannya. Contohnya gini ya. Jadi segala aspek, saya pernah mendengarkan dalil dalam Islam, ketika ada pemerintah itu memukul punggungmu, maka kau tidak boleh melawan. Sebenarnya kami diajarkan untuk apa? Bahwa setiap pemerintahan itu cerminan dari rakyat, sama seperti istri cerminan dari suami. Dalilnya dalam surah An-Nur, laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik. Nah, kemudian cerminan, kenapa kita mendapatkan pemerintah seperti ini, apa yang kita keluhkan misalkannya, maka itu adalah cerminan dari kita. Maka saya sebagai seorang muslimah akan mengatakan sikap ketika pemerintah saya berlaku zolim kepada saya akan lihat kezoliman seperti apa. Kalau hanya sekedar dia memukul punggung, mengambil harta, Allah perintahkan untuk saya tidak boleh melawan. Kenapa? Kapasitas saya tidak mampu lawan itu. Allah saya lebih tahu kapasitas saya tidak mampu. Tapi kata Allah ya, ketika kita diperangi, diwajibkan kalian, maka itu perintah untuk seluruh umat. Ada panggilan jihad. Panggilan jihad ini disuruhkan kepada seluruh umat Islam. Makanya kalau ada yang lari dari medan perang itu disebut dengan kategori orang munafik. Jadi artinya Allah memberikan hukum dari segala aspek. Tidak ada Allah bilang, Rifa, kalau kau diperangi maka kau maju ke medan perang. Tidak ada begitu. Allah ajarkan begitu. Itu namanya BODOH. Saya sendiri maju ke medan perang. Tidak. Bahkan dalam Islam sendiri pun diajarkan jangan semua maju ke medan perang, tapi sisakan untuk orang-orang yang mempelajari keilmuan. Karena kami berperang juga bukan dengan senjata, tapi dengan pedang ilmu. Allah mengakomodir, Al-Quran mengakomodir segala peristiwa yang akan kita hadapi. Karena Tuhan memberikan hukum, tentu Tuhan lebih tahu apa yang akan kita hadapi. Maka setiap tindak tanduk yang saya hadapi, Allah sudah berikan aturannya. Ketika saya diperangi, saya ada dalilnya untuk memerangi. Ketika saya tidak diperangi, ada dalilnya. Apa itu? Saya memaafkan. Maka dalam kisas, hukum kisas itu, saudara saya, anak saya misalkannya dibunuh oleh orang lain. Ya, nih saya kasih contoh. Nauzubillah min dzalik. Keluarga saya dibunuh oleh orang lain. Maka ada dua hal. Ada dua hal yang boleh saya lakukan. Saya mendapatkan hak dalam agama saya. Satu, saya boleh meminta keadilan kepada pemerintah untuk menghukum setimpal pembunuh ini kalau pembunuhannya adalah pembunuhan sengaja. Nah, tapi saya lihat kronologis kejadiannya. Misal dia bertengkar, pertama anak, misalnya keluarga saya yang salah. Lalu kemudian mereka saling emosi, saling membunuh. Maka dalam Islam apa jawabannya itu? Dua-duanya bisa masuk neraka. Kenapa? Yang dua-duanya sudah berniat saling membunuh.
Itu adilnya dalam Islam tuh begitu. Tapi dalam Islam kita boleh menelusuri. Kalau kisas itu kita berhak meminta darah orang lain untuk ditumpahkan karena halal darahnya, karena dia telah membunuh. Tapi dalam Islam apa kata Allah? Maka ada yang lebih baik daripada itu. Mintalah denda, karena itu lebih baik untuk keluarga yang ditinggalkan. Allah berikan aturan yang lebih baik, walaupun yang baik boleh dilakukan. Artinya ada semua parameter itu ada, Pak. Nah, satu lagi, kami tidak boleh patuh kepada maksiat. Contohnya begini, ketika Pak Jokowi misalnya memerintahkan untuk silakan setiap umat Islam ikuti Natal, harus ikut Natal, itu maksiat. Maka kami boleh mengatakan tidak. Kalau seandainya kami diperangi pada waktu itu, maka kami jihad fisabilillah, mempertahankan akidah, karena ini berkaitan dengan akidah. Tapi kalau Pak Jokowi memberikan hukum misalkannya diambil harta saya misalkannya, maka saya sebagai muslimah berpikir, oh ini hanya dunia saja gitu. Walaupun diperintahkan boleh untuk melawan gitu. Begitu dalam Islam diatur dalam segala aspek. Silakan Pak Pras. Ntar aku tinggal dulu Bang Madu 10 menit ya Bang Madu. Ini loh, yang kamu ngomong kan dibatas secara logika benar, secara itu benar, itu nggak ada secara masalah. Dalil, Pak. Ya, Ini secara dalil. Ya, bagi saya kalau hanya batasannya seperti sejauh yang Tapi kamu jujur ngomong deh, ya gue benar. seneng Pak Pras. Pak Pras Gini aku ya, loh. dalil-dalil tadi make sense ya. Gini loh, sebentar ya kan, saya nggak tahu saya bukan berarti membenarkan secara keseluruhan ya, sebatas yang kamu ngomong tuh benar gitu. Silakan bantah mana bagian poin mana yang salah. Enggak dong, kalau yang sebatas kamu ngomong tuh nggak ada yang salah. Thank you. Nah, tapi bukan berarti kan saya nggak tahu Islam seperti apa sampai ke dalamnya. Islam yang saya itu, sampaikan dia- begitu. Iya, kalau yang sampaikan sebatas Islam koridor begitu. kamu ya benar. Enggak, Karena loh, gini. bentar, Kalau bentar, ada bentar. orang Islam menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan saya, silakan tunjukkan orangnya gitu. Iya, sekarang gini ya, saya nggak terlalu itu. Jadi sebatas koridor yang kamu ngomong, saya membenarkan adalah sebatas yang kamu ngomong, bukan lebih daripada yang kamu ngomong. Saya nggak tahu. Jadi sekarang gini ya, orang Kristen kalau sekedar menghadapi hal-hal seperti itu, ya ada penganiayaan yang memang dilawan itu hanya akibatnya cuma hanya kejahatan. Nah itu otomatis tidak dilakukan. Tetapi seperti contohnya, apakah di dalam Alkitab tidak boleh melakukan revolusi terhadap pemerintah? Boleh dong, kan dikatakan gini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, ya kan? Berarti kalau seorang Iya, Roma pasal revolusi, 13. sebentar, seorang revolusi dan dia berhasil berarti dari Tuhan bukan? Dari Tuhan dong, benar nggak? Revolusi dengan pemerintahan itu beda nggak sih? Enggak, sekarang gini andai kata sebuah Nggak, gue revolusi. tanya, Sebentar. orang yang merevolusi itu termasuk pemerintahan atau tidak? Bukan. Ya udah. Tapi kan gini, jadi kalau melawan pemerintahan yang solim, ternyata dia berhasil, kan dia berasal dari Tuhan dong. Benar nggak? Kan terjadi itu di sepanjang sejarah terjadi kan? Benar nggak? Izin Nah, Alfi kemudian bentar kedua- manggil Bang Madu. Izin Pak Tras ya. Bang Madu monitor Bang Madu. Mana ini moderator atau hostnya? Waduh nggak ada. Iya lanjut Pak Tras. Udah dibilang tadi Alfi, moderatornya pergi 10 menit. Gue juga lupa ngomong apa. tadi. Moderatornya Kata ini gitu. ya, moderator ini Bang Madu maksudnya. Iya Bang Madunya bisa naikin Moderatornya orang itu. siapa aja? Bang Madu sama siapa aja? Nggak tahu yang di bawah ada moderator nggak? Naikkan akademik itu dong. Akademik. Kang Faru psikologi. ya, Kang Farudin. Iya Kang Faru. Aku juga ini baterainya udah mau habis. Semalam gua Pak nggak Pras, ngecas. kapan lu masuk ke room gua, Pak? Kita ngobrol-ngobrol santuy lah, kita berdua aja. Nanti malam mau bicara mau. apa? Mau bicara apa? Yuk, Bapak mau bahas Pak, kita bahas hukum pemerintah, hukum Bible dengan hukum Enggak. Al-Qur'an atau apa? Atau apa nih yang Enggak, lu gua nggak enak lah. ngerti. Yang lu yang udah yang soal lu hukum paham gua lah. nggak ngerti. Oke, Kalau tentang soal hukum esensi gua nggak ketuhanan ngerti. yuk, esensi ketuhanan yuk. Gue Aku pengen udah lu diajak ya Uni ya. enggak lah, Bapak dari tadi ngomong nggak bawa dalil kok. Kecuali Bapak bawa dalil mewakili. Tapi kalau Gini, cuma gini, gini. perasaan saya enggak bisa, Pak. Kalau Bapak mewakili perasaan Bapak dari tadi. Gini, kamu maunya apa coba? Yang Yaudah, selama ini gua kamu kan pengen lu- dengar. Gue pengen lu jelasin ke orang Kristen lain tentang esensi ketuhanan lu tuh. Gue seneng tuh dengernya tuh, soalnya tuh. Boleh. Mm-mm. Boleh. Yaudah, ntar malam ya, ntar malam. Jam
sebentar ya, ntar malam Jam berapa? Jam berapa? di atas jam 10 aja boleh. Ya udah, gue bahas tentang ini loh Pak Pras. Tentang apa-apa. ini metodenya Ini, deep gini. dialog. Deep dialog Sebentar. maksudnya betul-betul heart to heart gitu. Kita Ya, tuh ya, boleh. Ini- bicara antara teman dengan teman gitu. Ya ntar malam kan, kan sekarang banyak ribut tuh di Tritunggal sama Wanes biarin, kan. Nah itu nggak apa-apa, kamu mau tanya saya nggak apa-apa, selama ini Siap, kamu siap, dengar siap. banyak kan. Siap, Dengar segitu siap. banyak kan. Oke, ini Catetin. judulnya pendapat Pak Pras tentang pertikaian Monas dengan Tritunggal. Gua bikin di YouTube nanti ya. Tapi Iya. gua live-in loh, kita berdua ya nanti Nggak malam. apa-apa. Gua nggak naikin yang lain, gue cuman sama lu aja karena gua tahu lu enak Nggak diajak apa-apa, diskusi gitu. Gini, Umi Rifa, asal orangnya nggak apa-apa, asal dia bisa di stop, bisa memberikan. Sebenarnya gini ya. Enggak lah, orang gue tuh kalau sama lu, Enggak. sama lu, Pak Antonius, Bukan. gue tuh nggak mau kalian tuh Bukan. istilahnya debat-debat kayak Iya. gitu. Enggak, andai kata ada yang mau tanya tajam atau apa juga sebenarnya nggak apa-apa, asal gini loh, orang tuh harus dikasih kesempatan jawab. Contohnya kayak Siap, Umi Rifa, siap. lu diserang di sisi pengajaran Islam, tapi kamu nggak dikasih jawab, nah itu kan bikin kesal kan. Nah sekarang gue tanya, kalau lu selama ini diskusi sama gue gimana perasaan lu? Ya, jawab. oke. Nah Oke, yaudah, boleh. thank you, yaudah gitu aja yang Nggak ada penting. masalah. Nah tuh Karena- dengar tuh Pak catatan. Jadi orang-orang yang Iya. diskusi dengan saya itu, saya tergantung orangnya gitu loh Pak catatan. Sama, aku ini lebih moderat juga Mbak. Itu. Tapi saya ndak terima Pak, Iya, curhatan itu hati kan- itu ndak terima loh Pak. Itu nerimanya itu dalil. Kan persoalanmu lah. Gitu. Kalau Loh, aku aja ini bukan kalau- persoalan kita, Kalau bukan aku ya, persoalan saya dengan udah, Anda. nanti kamu mau ngomong Udah, apa aja nanti makin silakan. panjang. Udah. Iya. Tapi Nanti gini ya, lebih panjang. kita ndak akan ini, saya tidak akan membiarkan ketika ada orang berbicara yang tidak ranahnya substansi diskusi. Kenapa? Ini kan room publik. Room publik ini adalah room diskusi. Kalau kita bicara tentang personal, ngapain di room publik? Mending pindah ke chat WA gitu loh. Nah, jadi di sini kita berbicara sesuatu yang nilainya itu akademis. Satu, akademis edukasi. Nah, Pak Pras, saya anggap beliau ini, saya tidak bilang dia mewakili Kristen ya. Saya ini by person. Saya ingin dengan beliau, saya ingin tahu pemahaman beliau. Sama, sebenarnya saya ingin tahu cara Pak catatan memahami tentang dalil dalam kitab suci. Tapi yang dari tadi saya dengar tuh Bapak tidak menjelaskan semua yang Bapak pahami. Bahkan Bapak sendiri hanya lebih cenderung membahas, kalau kayak gini caranya, itu teknis Pak. Kita udah nggak perlu Iya, lagi bahas teknis dalam ranah diskusi sebenarnya seperti Uni, ini gitu. Sebenarnya Uni ya, itu kalau kamu itu memahami betul apa omongan Pak Teras itu lebih sakit loh kamu itu. Oh enggak, saya lebih bangga dengan Pak Pras ketika dia menjelaskan apa yang dia pahami tentang agama dia, Oh, ngerti karena nggak? saya tak sadar Ngerti nggak ketika dia omongannya? menjelaskan apa yang dia sampaikan itu artinya secara tidak langsung dia membenarkan setiap detail ajaran Islam yang saya jelaskan dari tadi, karena dia Jadi, tidak membantah. Ngerti nggak omongan Pak Teras dia bilang ini? Ya saya hanya membenarkan sebatas omongan kamu, lebih dari itu Lah, enggak. memang Ngerti sebatas loh itu? omongan, karena saya tidak Itu. melebihi dari apapun yang saya tidak omong. Apa yang tidak saya omongkan, apa yang dia membenarkan coba? Yang saya omongkan semua dibenarkan dia di sini. Lah, bagaimana dia mau membenarkan sesuatu yang tidak saya omongkan di sini coba? Itu benar itu. Iya. Itu Oke betul. lah, Oke. Benar itu. Oke. Tentu yang saya bicarakan di sini yang dibenarkan Pak dia. catatan Udah. ini Ini gue sebentar lagi udah mau habis. Jadi jam 10 ya. Kamu pakai akun apa? Gue pakai nanti udah lu ini Pak, ini aja dulu gue follow. Gue udah follow belum ya? Bentar. Oke, follow dulu yang ini, nanti kita DM lewat followan ini, lewat apa? Lewat ini nanti gua follow, gua DM dulu Pak, pindah ke Unirifa. Unirifa udah follow belum? Unirifa. Enggak. Unirifa official, Unirifa official. Pokoknya Unirifa official. kalau yang gambarnya lu dari dulu yang oranye merah itu gua tahu. Iya, itu Jadi gua ada tinggal itu. geser, Enggak, gua itu ada tinggal dua. geser, gua tahu. Karena akun yang satu tuh nggak bisa dipakai lagi buat live. Yang satu lagi yang 60.000 follower itu boleh dipakai. Nah, itu masih belum gua ganti karena ini kan model bertandang nih. Model bertandang atau model bertamu. Jadi Iya. gitu. Ada Paduko tadi bertanya itu. Kalau Otennya motong gimana tadi itu? Aku mau jawab tadi itu. Kalau Oten motong kita potong berkali-kali gitu. Sama kayak Pak Pras bilang kan. Ya gitu aja sih Pak Pras. Kalau gue mah seneng aja kalau. Tapi Pak Antonius kenapa nggak pernah muncul lagi? Kemana dia?
Enggak, dia memang nggak mau di TikTok karena dia kan suaranya agak pelan. Kemudian di TikTok kadang-kadang kan kayak orang adu kenceng gitu kan. Enggak lah, kalau di room gua enggak gitu. Gua kasih dia. Iya. Gua kangen juga biar dia menjelaskan juga karena gini. Saya Enggak, gue tuh beda sama senang dia kok. kalau Gua, Pak, iya, gua gua beda ngerti. sama dia. Gue pengen Pak Antonius menjelaskan doktrinnya, Pak Pras menjelaskan doktrinnya, biar orang Kristen yang ada di TikTok tuh sadar, wah, ada lagi nih perspektif yang, wah, ini boleh nih Pak Pras boleh dikata, oke, ini make sense, ya udah terima. Oh, ini Antonius yang make sense, silakan terima. Gue seneng kayak gitu. Iya. Tapi lu lawan siapa aja kemarin si ini? Ngelawan si apa? Apa dari kalau dari pihak mana yang udah lu lawan di TikTok siapa? Ya nggak sampai lawan gimana sih? Nggak, maksudnya sampai argumentasinya sama siapa? Hah? Yang Sama si berargumentasi. milik saya sama Malikil berdebat Oh, sama si Herdi. Iya, tapi dengan Tritunggal saya juga debat. Lah, lu yang mana, Pak? Berarti lu di tengah-tengah gitu. Enggak, karena gini loh ya. Karena gini loh ya, di dalam Alkitab Tritunggal tuh enggak, Wodas enggak lu. gini. Karena di dalam Alkitab itu memang tidak ada berbicara tentang Allah 3 pribadi, Allah 1 pribadi, Tritunggal. Sebenarnya Naikin pengertiannya balikin kata seperti Pak apa? Duko itu. Sebenarnya pengertiannya seperti apa? Kemudian mereka melupakan bahwa pandangan Bapak Gereja abad 1, abad 2 itu setelah dianulir dan mereka itu Waduh, mengikuti dianulir. pandangan dianulir mereka itu mengikuti pandangan Bapak Gereja abad Tapi lu ketiga. siap ya, Pak, dibidatin orang-orang nanti ya. Lu siap dihajar sama orang Kristen lain ya. Siap lu ya, mental lu siap ya. Siap dong. Gua siap, nggak ada masalah. Asik. Gua nggak ada Ya udah. kepentingan. Saya nggak ada kepentingan, Umi. Iya, Kemarin iya, siap, siapa tuh meninggal, gue juga nggak datang. Siapa? Siapa namanya Pak Kuburan siapa sih Pak siapa? Kuburannya mana? Jarang ikut debat ya. Enggak, dia akun apa? Akun Zoom-nya apa dulu? Enggak, dia sering di KAF, sering ada di KIR. Kawannya ada si Ion. Iya, kawannya Ion. Siapa namanya? Nama akunnya apa? Bu Rama tahu nggak? Lupa gue, kalau namanya aja gue lupa. Padahal sering ngobrol. Kuburan. Jadi gue kalau teman yang namanya di Domba TikTok, suci yang tahu gue tuh anak domba Gini. itu yang meninggal. Gini Rifa, aku di Zoom maupun di apa, aku tuh nggak pernah ketemu sama mereka, satupun aku nggak pernah ketemu. Ya karena kan lu dibidatin juga aku sama cuman- mereka. Aku nggak, tadinya kan nggak. Sekarang karena Tadinya saya awalnya ngelawan, nggak. jadi mereka nggak terima. Tapi mereka belum sampai ngebidatin gimana kok. Nggak Oh, tahu belum saya. nyampe ya. Kalau Pak Somel udah dibidatin, ada Somel Manaf udah dibidatin. Kalau Oh, Antonius sama Manaf, gimana? Iya. Kalau Antonius menurut lu kan sama Tritunggal. Somel Manaf gimana? Ya salah dong. Anuel Manaf sama Herdi masih mendingan Herdi. Sama Oh, Triwira masih mendingan mendingan Herdi. Triwira. Pandangan dia. Nah, pandangan Triwira dia menurut agak lu gimana berbeda. Triwira menurut lu? Triwira Mikana itu pengertiannya masih oke gitu dalam aspek kalau Oh, ditanya berarti gitu ya. berarti Mikana menurut tuh udah benar Bapak adalah Yesus sendiri. Gini, pengertian mereka Bapa adalah Yesus itu bukannya Bapa berubah jadi Yesus. Kalau di dalam Enggak, kalau Mikana itu, Mikana itu udah masuk Sebentar. Yesus only. Lu nggak dengar argumen dia? Enggak. Satu-satunya Enggak, Allah gua adalah tak- Yesus. Gini. Yesus only itu pengertiannya ada macam-macam gitu. Ya gue Jadi paham. Yesus only itu kan ada yang mainstream. Yang mainstreamnya bukan. itu nggak gini. Lu nggak tahu ada marsionisme juga. Jadi Yesus only yang arah ke marsionisme yang mengatakan bahkan yang Tuhan di perjanjian lama adalah iblis itu udah ada. Itu si Tito. Nah, yang sebelumnya itu masuk ke Yesus only itu Hendritan. Yesus only itu bahkan dia berani mengejek Elohim. Walaupun nggak terang-terangan bilang kata-kata Yahweh atau Hashem itu adalah setan tuh nggak terang-terangan. Tapi dia udah berani ngejek. Artinya dia tidak se-mainstream marsionisme. Nah, naik lagi ke atas level agak rendah gitu. Itu baru ke Yesus only yang hanya meniadakan pribadi Bapak itu ditiadakan. Artinya Bapak secara nama ada, secara istilah ada, tetapi pribadi itu ditiadakan. Masih makar sih sama Allah Bapa. Nah, tapi kalau masuk lagi ke ranah yang agak lebih soft gitu ya, soft banget gitu ya. Itu bisa menjawab gini, oh firman itu adalah Allah sendiri dan Allah sendiri adalah firman. Kemudian
yang menjadi manusia itu bukan Allah tapi firman-Nya, tetapi Yesus adalah Allah gitu. Itu masih oke lah, masih trinitas gitu. Tapi kalau yang lu bilang Mikana itu masih oke, berarti ya udah, karena Mikana sama Herdi itu sama-sama menganggap hanya satu-satunya Allah itu yang benar adalah Yesus. Bapa itu maksudnya Bapa itu itulah Yesus, itulah dia. Nah, yang ada di surga itu apa? Keilahian dia yang beromnipresen, yang bisa kemana-mana itu. Jadi yang Sekarang- Allah jati itu adalah Yesus itu. Jadi ada beberapa fase loh. Kalau lu bisa telaah ya, gua kan belajar membaca diagram, membaca doktrin dari kekristenan sendiri ya. Memang ada level-level, kayak ibarat makanan tuh kayak pedas level 1, level 2, level 3, pedas cabai 3, cabai 4. Iya, Marcionisme itu level pedasnya tuh udah pedas cabai rawit 15 cabai itu. Karena sudah berani mengatakan bahwa Yahweh atau Elohim yang dalam Bible perjanjian lama itu iblis. Bahkan Taurat itu datang dari iblis. Itu si Tito sama Yeni, dan si Reni udah jarang muncul. Tito ada 3 orang itu. Ya itu udah pasti nggak bener banget. Cuman gini loh, sekalipun mereka mengatakan demikian, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada, nggak pernah on off gitu loh. Jadi keberadaan rohnya itu adalah Bapa, keberadaan anaknya itu adalah keberadaan daging. Kalau lu dan masuk yang on keberadaan off kan? roh. Kalau lu kan masuk yang on off. Enggak dong. Kalau on off salah dong. Penjelasan lu kita masih ingat kok, Pak. Kan kata lu gini, kan kematian Yesus yang di tiang salib itu bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Karena kan keilahian tidak bisa mati. Kan itu penjelasan lu kan? Iya, tapi itu Nah, bukan on off. jadi loh, ketika dia menghidupkan orang mati itu keilahian dia. Enggak, itu bukan on off. Maka ada fase-fase di mana ketika dia jadi Tuhan, jadi ilahinya muncul, keilahiannya muncul, keilahiannya lebih mendominasi, dan di mana kemanusiaannya lebih mendominasi. Iya, tapi juga tidak dalam pengertian on off. Ya kalau on off ini kan mati sama sekali kalau kita pakai masalah gitu kan. Iya. Kayak dia tapi kan yang lu jelasin itu adalah sedikit lebih maju daripada Tuhan on off. Walaupun memang ada Kristen yang mengakui Tuhan itu bernatur on off. Nah kalau lu kan gini, ketika dia ilahinya lebih dominan, kemanusiaannya tetap ada. Ketika kemanusiaannya lebih dominan, ilahinya tetap ada. Hanya saja tidak dimajukan, tidak diaktifkan pada waktu ini gini ya. Keilahiannya Ya. tidak aktif ketika dia sedang lapar. Keilahiannya tidak aktif ketika dia sedang tidur. Lu ngerti nggak? Ya, tapi Itu bukan nggak apa aktif. bedanya dengan on off? Bukan, itu kan on off kan perkataan kalian sebenarnya itu kan sebenarnya Ya itu kan hanya nggak sarkas ini aja. iya nggak ada on off. Itu Emang pedih sih dengernya. Iya, jadi itu kan ya terserah orang mau ngomong mengatakan bagaimana. Jadi, memang di situ pun contohnya saya ngomong dengan salah satu yang oneness, maka dia juga akan framing saya gitu, seolah-olah saya mengatakan bagaimana gitu. Tapi itu kan nggak benar, dia yang nangkepnya salah. Nah kalau lu sendiri gimana menyikapi tentang Yesus ketika mati di tiang salib, Yesus ketika tidur, Yesus ketika makan ikan goreng, dengan Yesus membangkitkan orang mati, fenomena seperti itu apa? Penjelasan bahasa yang bisa gamblang lu kasih ke publik apa? Loh, dia kan memang adalah pribadi anak Allah yang memiliki natur manusia. Jadi dia hidup di dalam natur manusianya. Bukan berarti natur keilahiannya off. Nggak ada keilahian off. Tapi Jadi dia ketika hidup di keilahiannya, kemanusiaannya itu sedang bekerja waktu dia tidur, keilahiannya tuh kemana waktu itu? keilahian kan nggak pernah ada masalah soal dia tidur ataupun Iya, jadi keilahiannya tetap ikut tidur waktu itu. Ya, gini. Terus gimana? Gini loh, karena kamu beranggapan bahwa keilahian itu adalah sesuatu yang dibatasi oleh tubuh, sedangkan keilahian itu nggak dibatasi oleh tubuh, karena Yesus mengatakan dia ada di bumi dan di sorga pada saat yang bersamaan. Berarti lu sama kayak Mikana berarti lu sama kayak Mikana bahwa keilahian itu bisa meninggalkan tubuh Yesus yang jasad itu. Loh, bukan bisa meninggalkan keilahian. Terus gimana itu, dong? Pakai Gini bahasa dong. yang gamblang lah biar gua pahami. Bukan, karena kamu menganggapnya itu seperti roh yang ada di satu tempat tertentu dan bisa pergi Bukan, kanan, itu bisa kata pergi Mikana, kiri. bukan kata gua, Pak. Kata Mikana gini. Kata Mikana. Iya, Sebentar karena sebentar. keilahiannya ada di surga, itu keilahian Yesus juga gitu. Jadi keilahian Yesus itu bisa ada di mana-mana, omnipresent. Ketika ada ilahinya Yesus di Amerika, di Indonesia juga ada keilahian Yesus. Nah, itu yang Gini. disebut dengan omnipresent kan? Gini, keilahian itu yang omnipresent itu sebenarnya adalah
keberadaan yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Jadi nggak ada perpindahan, nggak ada titik koordinat. Iya kan ibaratkan Sofiatul menyamakan Sebentar, menganalogikan aku kayak udara gitu. ya Kan tidak terputus gitu kan. ya Kan gitu dia kayak angin lah gitu. ya kemudian tapi dia transenden itu adalah maha ada dan maha tidak ada. Nah, kita bicarakan itu kan kita bicara teologi tuh. Sekarang kalau kita bicara kristologinya, yang transenden yang imanannya gimana itu? Itu yang kita bahas. Kalau teologi mah gue udah dengerin penjelasan lu dari dulu, tuh ya make sense karena itu hal yang gue udah bilang Pak Pras, ada hal yang lu ceritakan itu make sense walaupun bertentangan dengan dalil kitab lu, tapi gue terima karena gue tahu lu orang yang berpikir. Tapi ketika kita bahas yang menjadi asbab kita berdebat, menjadi asbab lidah lu keputar nanti adalah ketika menjelaskan keilahian Yesus itu sebenarnya. Jadi kita cuma Nggak ada berkutat di situ masalah. doang. Itu Nggak ada yang gue pengen lu masalah. jelasin. Jadi keilahiannya itu pribadi keilahian nyata di dalam manusia Yesus gitu loh. Jadi manusianya itu adalah natur, aspek natur manusia. Jadi kayak seperti andai kata sekarang gini ya, Riva jadi anjing gitu ya. Kurang Tapi ajar. Jadi andai kupu-kupu kata- kenapa? Kenapa harus anjing gitu? Oh ya, Kupu-kupu kayak kucing. lu nanti Atau- gue balikin nangis. Lu tahu gue gimana? Sorry, Iya iya sorry. ya. Lu kan Kupu-kupu. anti-anjing. Oke. Risa jadi apa Lu nih? udah Binatang jangan apa yang ngikutin lu suka? Yesus lah. Mentang-mentang Lu- bilang lu- wanita. Kupu-kupu. Lu binatang apa yang lu suka? Yaudah, Kupu-kupu kan terlalu nggak ada lu Ya udahlah jadi kucing ribet banget Pak. Analoginya udah Ya, kucing. jadi kucing gitu ya. Hmm. Tapi lu punya kesadaran itu ada kesadaran manusia gitu. Ya. Tapi kalau Berarti kesadaran Sebentar, manusia jasad kucing Jangan- gitu maksud lu? jangan lu itu dulu. Oh, ya jangan udah. lu jawab dulu. Tetapi kan otomatis kamu kan terbatas kan. Kalau kamu jadi kucing ya kamu kucing aja. Terkurung Iya. di situ kan. Ya, gue nggak Tapi bisa kalau- pakai make up lagi, Iya, ya kan? tapi Nah, kalau- terus sebentar. cepet Aduh, nih gue jangan nggak sabar kecepatan. nih. Jangan